semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Prastia Dewi dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan semester 3 Poltekkes Kemenkes Denpasar. NIM P071242190016. Di sini saya ingin membuat video mengenai mata kuliah Etika Profesi dan Perundang-undangan. Semoga bermanfaat dan silakan menyaksikan. Etika Profesi dan Perundang-undangan oleh Niputu Prasetya Dewi. Etika Profesi dan Perundang-undangan. 1. Kode Etik Profesional Kebidanan. 2. Belajar sepanjang hayat. 3. Karakter bidan untuk meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan. Selanjutnya, Kode Etik Profesional Kebidanan. Definisi bidan. Bidan adalah seorang yang telah menjalani program pendidikan bidan yang diakui oleh negara tempat ia tinggal dan telah berhasil menyelesaikan studi terkait serta memenuhi persyaratan untuk terdaftar dan memiliki izin formal untuk praktek bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang terakreditasi, memenuhi kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk praktek kebidanan yang diakui sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab, bermitra dengan perempuan dalam memberikan dukungan asuhan dan nasihat yang diperlukan dalam kehamilan, persalinan, dan nifas, serta memfasilitasi kelahiran atas tanggung jawabnya sendiri sebagai dan serta memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan anak. Selanjutnya, apa itu kode etik? Kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode etik menjadi self-regulation bagi profesi. Umumnya, kode etik ditetapkan oleh profesi sendiri dalam suatu kongres. Pelaksanaan kode etik harus diawasi dan dikontrol. Selanjutnya, apa itu kode etik bidan? Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia 10 tahun 1988. Sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rekernas IBI tahun 1991, kemudian disempurnakan dan disahkan pada Kongres Nasional IBI tahun 1998 ke-12. Sebagai pedoman dalam berperilaku, Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dengan 7 bab. Selanjutnya, kode etik harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kode etik harus rasional, tetapi tidak kering dari emosi. Yang kedua, kode etik harus konsisten, tetapi tidak kaku. Ketiga, kode etik harus bersifat universal. Selanjutnya, kode etik bidan di Indonesia. Secara umum, kode etik tersebut terdiri dari 7 bab. Yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat terdapat 6 butir. Yang kedua,
kewajiban bidan terhadap tugasnya terdapat 3 butir. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya 2 butir. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya terdapat 3 butir. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri terdapat 2 butir. Yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air terdapat 2 butir. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penutup terdapat 1 butir. Selanjutnya, beberapa kewajiban bidan yang diatur dalam pengabdian profesinya adalah: yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Setiap bidan menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Yang kedua, kewajiban terhadap tugasnya. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan, mengadakan konsultasi, dan/atau rujukan. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan/atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk suasana kerja yang serasi. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dalam melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Setiap bidan harus berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, dan bangsa
serta tanah air. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA atau KB, dan keluarga dan masyarakat. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintahan untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga. Selanjutnya ada belajar sepanjang hayat. Beberapa definisi belajar. Yang pertama, Hildegard mengatakan, learning is the process by which an activity originates as change through training produce, whether in the laboratory or in the natural environment. Belajar adalah proses yang melahirkan atau mengubah suatu kegiatan melalui jalan latihan, apakah dalam laboratorium atau dalam lingkungan alamiah. Yang kedua, Morgan berpendapat bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Yang ketiga, James P. Chaplin yang mengungkapkan bahwa learning atau belajar pengetahuan yang berarti memperoleh dari sembarang perubahan yang relatif permanen dalam tingkah laku sebagai hasil praktek aktualisasi pengalaman. Dari beberapa pengertian tersebut, Sumadi Suryabrata menyimpulkan yang pertama bahwa belajar itu membawa perubahan dalam arti behavioral change, aktual maupun potensial. Yang kedua, bahwa perubahan itu ada pokoknya adalah didapatkan kecakapan baru. Yang ketiga, bahwa perubahan itu terjadi karena usaha atau dengan sengaja. Selanjutnya, dikatakan belajar apabila membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan, melainkan juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan, minat, dan penyesuaian diri. Pendeknya mengenai segala aspek organisme atau pribadi seseorang. Karena itu, seorang yang belajar, ia tidak sama lagi dengan saat sebelumnya. Karena ia lebih sanggup menghadapi kesulitan memecahkan masalah atau menyesuaikan diri dengan keadaan. Ia tidak hanya bertambah pengetahuannya, akan tetapi dapat pula menerapkannya secara fungsional dalam situasi hidupnya. Dalam hubungan dengan usaha pendidikan, maka belajar adalah key term atau istilah kunci yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. Sebagai suatu proses, belajar selalu dapat tempat yang luas dalam berbagai disiplin ilmu, pendidikan, dan psikologi belajar. Selanjutnya, apa itu belajar sepanjang hayat? Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan atau continuing learning dari buayan sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Oleh karena, setiap fase perkembangan pada masing-masing individu
harus dilalui dengan belajar agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Maka, belajar itu dimulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa dan bahkan masa tua. Bertolak dari fase-fase perkembangan seperti dikemukakan oleh Haveris, berimplikasi kepada keharusan untuk belajar secara terus-menerus sepanjang hayat dan memberi kemudahan kepada para perancang pendidikan pada setiap jenjang pendidikan untuk menentukan arah pendidikan, menentukan metode atau model belajar anak-anak agar mereka mampu menyelesaikan tugas perkembangannya, dan menyiapkan materi pembelajaran yang tepat dan menyiapkan pengalaman belajar itu cocok dengan tugas perkembangan itu. Selanjutnya, belajar sepanjang hayat. Dalam hubungannya dengan belajar sepanjang hayat akan dikemukakan tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal, masa pertengahan baya, dan orang tua untuk memberikan pengamalan belajar yang sesuai dalam rangka belajar sepanjang hayat. Tugas perkembangan tersebut adalah yang pertama, tugas perkembangan masa dewasa awal, memilih pasangan hidup, bertanggung jawab sebagai warga negara, dan berupaya mendapatkan kelompok sosial yang tepat serta menarik. Yang kedua, tugas perkembangan masa setengah baya, bertanggung jawab sosial dan menjadi warga negara yang baik, mengisi waktu senggang dengan kegiatan-kegiatan tertentu, menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan pertambahan umur. Dan yang terakhir, tugas perkembangan orang tua, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik, kesehatan, dan pendapatan. Menyesuaikan diri dengan keadaan sebagai janda, duda, atau memenuhi kewajiban sosial sebagai seorang warga negara yang baik dan membangun kehidupan fisik yang memuaskan. Masih pada submateri belajar sepanjang hayat, di masyarakat, pada umumnya, kelompok yang amat membutuhkan layanan belajar sepanjang hayat adalah remaja yang putus sekolah dan orang dewasa ataupun orang tua yang ingin meningkatkan kehidupannya. Karena itu, ditinjau dari aspek signifikasi dan relevansi, konsep belajar sepanjang hayat dalam hubungannya dengan keinginan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang ada dalam masyarakat. Maka, konsep ini merupakan wahana yang tepat dan tangguh untuk memacu kehidupan masyarakat. Kalau dengan salah satu cara yang dapat diusahakan yaitu bahwa sebagian besar remaja dan orang dewasa dan orang tua yang aktif dalam kehidupan kemasyarakatan benar-benar mendapatkan pelayanan belajar yang memadai dan relevan dengan kebutuhan mereka sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, bahwa program-program belajar seperti ini benar-benar dikembangkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, bahwa masyarakat remaja, orang dewasa, serta orang tua yang aktif dalam kehidupan kemasyarakatan benar-benar terangsang untuk mengikuti program-program belajar sepanjang hayat ini. Belajar sepanjang hayat akan bermanfaat apabila mendapatkan respon positif dari individu atau warga masyarakat yang memiliki kemampuan dan kegemaran untuk belajar secara terus-menerus, sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu warga belajarnya. Dengan demikian, konsep belajar sepanjang hayat memiliki signifikasi di dalam masyarakat. Selanjutnya,
Karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam kebidanan. Karakteristik profesi. Memiliki pengetahuan yang melandasi keterampilan pelayanan. Sejak tahun 1952 sampai sekarang, pengetahuan kebidanan sudah berdasarkan ilmu terapan yang terdiri dari pengetahuan umum, keterampilan, dan perilaku yang berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan profesional. Mampu memberikan pelayanan yang unik kepada orang lain. Keunikan bidan tergambar dalam perannya meningkatkan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya dengan menghargai martabat manusia dan memperlakukan wanita sebagai wanita seutuhnya. Mempunyai pendidikan yang standar pendidikan bidan sudah dimulai sejak tahun 1982. Pada masa itu, pendidikan dilaksanakan sesuai dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan. Tuntutan akademis belum menjadi persyaratan dalam pelaksanaan pendidikan. Namun, setelah melihat besarnya tanggung jawab yang diemban oleh seorang bidan dalam melaksanakan tugasnya pelayanan, maka pendidikan bidan sudah ditingkatkan menjadi pendidikan profesional melalui pendidikan tinggi. Pengendalian terhadap standar praktik adalah suatu pernyataan atau kriteria yang mencerminkan kualitas. Standar praktik kebidanan disusun oleh organisasi kebidanan yang bertujuan untuk melindungi bidan kliennya. Unsur pelayanan kesehatan. Yang pertama, pelayanan berlandaskan sikap kemampuan profesional. Yang kedua, ditujukan untuk kepentingan yang menerima. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan serasi dengan pandangan dan keyakinan profesi. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan bagi anggota profesi. Kriteria-kriteria perilaku profesional. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, berperilaku menarik. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, cerdas. Yang kelima, ada peduli. Dan yang terakhir, tangguh. Sekian pemaparan materi tentang etika profesi dan perundang-undangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kalian di bidang kebidanan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.